Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil husri illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini begitu banyak nikmat, begitu banyak rezeki, begitu banyak rahmat yang Allah berikan kepada kita. Salah satunya Allah telah memberikan kepada kita nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini. Dengan itu, janganlah sekali-kali kita lupa akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupa atas apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Lupa atas segala yang telah dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Supaya kita menjadi insan yang mulia, supaya kita dapat berada di sisi ridho Allah Subhanahu wa taala. Salawat berangkaikan salam tak lupanya kita curahkan kepada sang Habib, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersusah payah memperjuangkan agama ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperjuangkan agama ini tidaklah mudah. Bahkan perlu harta-harta beliau korbankan, bahkan anak-anak dia yatimkan, bahkan istri-istri dia jandakan, bahkan nyawa beliau sendiri beliau layangkan. Demi apa? Demi menegakkan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Seperti mana indahnya yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Begitulah susahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melipat tikar-tikar kemaksiatan dan membentangkan tikar-tikar keimanan. Atas perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah kita dapat hidup damai, tentram, merasakan begitu indahnya hidup di dunia ini. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Judul khutbah kita pada saat sekarang ini yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Yang mana orang tua kita telah bersusah payah memperjuangkan dalam kehidupan ini. Orang tua kita telah bersusah payah sehingga kita dapat merasakan keindahan dan kenikmatan di dalam dunia ini. Begitu pula ibu kita, 9 bulan ibu kita mengandungi kita. 9 bulan beliau bersusah payah. 9 bulan kita berada di perut beliau. Tidaklah mudah. Dan datanglah waktu melahirkan. Begitulah pedihnya perjuangan orang tua kepada kita. Namun saat sekarang ini banyak anak-anak yang tidak tahu untung, lupa atas kewajiban kepada orang tuanya
bahkan melawan, membangkang atas apa yang diperintahkan orang tuanya. Yang mana kita ketahui sukhtil ridallahu bi ridha walidain, sukhtillahu bi sukhtil walidain. Ridhonya Allah Subhanahu wa taala terdapat pada ridho orang tua. Dan begitu pula sebaliknya, murkanya Allah Subhanahu wa taala terletak kepada murka kedua orang tua kita. Begitu banyak ayat-ayat Al-Quran, begitu banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan akan berbakti kepada kedua orang tua. Bagaimana kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita mendapatkan kebaikan? Bagaimana kita bisa berada di sisi Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan ridho orang tua kita saja kita belum bisa mendapatkannya. Coba kita bayangkan, coba kita renungkan apa yang telah kita lakukan kepada kedua orang tua kita. Apa yang bisa kita berikan kepada kedua orang tua kita? Jangankan memberikan kebahagiaan, jangankan memberikan ketenangan, bahkan saat sekarang ini kita banyak memberikan kesedihan. Jangan kita mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, sedangkan hubungan kita dengan orang tua kita masih susah, masih tidak baik, masih belum baik hubungan kita kepada orang tua kita. Dan jangan sekali-kali kita mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, yang mana telah kita ketahui tadi, ridhonya Allah Subhanahu wa taala terletak pada ridho orang tua, dan murkanya Allah Subhanahu wa taala terletak kepada murka orang tua. Bayangkan, jikalau orang tua kita telah ridho, jikalau orang tua kita telah merasa baik kepada kita, insya Allah Allah pun akan ridho kepada kita. Tetapi sebaliknya, jikalau orang tua kita telah tidak meridhoi kita, murka kepada kita atas kelakuan kita, perilaku kita, jangan harap ridho Allah akan datang. Tetapi apa? Hanya murka Allah lah yang akan datang. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini mudah-mudahan khutbah singkat khatib ini dapat menjadi pelajaran bagi kita semua, dapat menjadi panutan bagi kita semua, yang mana telah banyak Quran, ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwasan kita itu harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Janganlah sekali-kali kita membuat murka orang tua kita, dan teruslah kita berusaha mencari ridho orang tua kita, karena ridhonya Allah Subhanahu wa taala itu terletak kepada ridho kedua orang tua. Dengan itu marilah kita introspeksi diri kita. Kita perbaiki secara perlahan. Kita perbaiki mana yang salah. Kita perbaiki apa-apa yang telah salah kita lakukan di dalam keluarga kita. Kita perbaiki apa-apa saja perilaku, tingkah laku, perkataan kita yang tidak baik kepada keluarga kita, terutama kepada kedua orang tua kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Subhanallah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wa
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي الخسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا والوالدين وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة Stop